Saudara, lembaga survei SMRC merilis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap paling cepat dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi virus corona. Ganjar dianggap warga Jawa Tengah cepat merespon pandemi COVID-19. Berbeda halnya dengan lembaga survei Median yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang memiliki ketepatan dalam menangani wabah virus corona. Wabah virus corona membuat pemerintah pusat bersama-sama Pemda bekerja keras untuk melindungi warganya. Beragam program melalui sosialisasi, tindakan pencegahan, dan perawatan pasien diupayakan dengan cepat untuk menghentikan wabah corona. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menilai Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo paling cepat dalam merespon pandemi COVID-19. 73% responden menilai Pemprov Jawa Tengah dipimpin Ganjar Pranowo cepat dalam mengambil kebijakan menangani virus corona. Menyusul Jawa Timur dengan 68% dan DKI Jakarta 62%. Sedangkan provinsi yang paling lamban menangani COVID-19 adalah Banten dan Sulawesi Selatan sebanyak 50%, serta Jawa Barat 49%. Survei dengan wawancara sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sementara itu, survei Median menyebut Gubernur Jakarta Anies Baswedan dianggap sebagai kepala daerah nomor 1 dalam hal ketepatan menangani wabah virus corona. Hasil survei dengan persepsi publik, responden 800 orang ini mengungkap Anies Baswedan memperoleh 24,1%, Ganjar Pranowo 9,6%, Ridwan Kamil 8,9%, Khofifah Indar Parawansa 8%, dan Tri Risma Harini 3,7%. Median berpendapat distribusi informasi kerja Anies yang masif melalui media massa dan media sosial dianggap telah memberi kontribusi yang lebih besar ketimbang kepala daerah lain. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah lembaga survei mengukur seberapa cepat dan juga tepat respons pemerintah daerah mengatasi pandemi virus corona di Indonesia. Kita akan ulas bersama dengan peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan juga Direktur Median Riko Marbun. Selamat sore, Bapak-Bapak. Bung Ahmad, Bung Riko. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Bung Ahmad dulu terlebih dahulu. Bung Saidiman Ahmad, apa yang menjadi dasar persepsi publik ini keluar sesuai dengan rilis survei SMRC, Gubernur Jawa Tengah dianggap paling responsif, paling cepat dalam menghadapi pandemi virus corona. Kebijakan apa sebetulnya yang menurut publik menarik? Iya, SMRC melakukan survei beberapa semingguan lalu ya, tanggal 9 sampai 12 April 2020 dengan menggunakan metode telepon yang berdasarkan pada responden wawancara tatap muka sebelumnya, dan kami menemukan bahwa yang kami teliti adalah bagaimana publik menilai respon pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap penanganan COVID-19. Tapi kita juga tanya pengetahuan mereka tentang adanya virus ini, dan kita menemukan bahwa umumnya masyarakat Indonesia sudah tahu ada virus ini dan mereka juga menganggap bahwa virus ini berbahaya dan mengancam nyawa. Tapi sebetulnya temuan kita yang paling menarik ini justru adalah soal ekonomi, tentang bagaimana persepsi publik mengenai keadaan ekonomi mereka pasca munculnya virus COVID-19. Kita menemukan bahwa ada 77% warga yang tahu COVID ini menyatakan bahwa COVID-19 ini mengancam penghasilan mereka, dan ini berbeda di setiap provinsi. Nah, apa dengan yang terjadi di Jawa Tengah sehingga publik menilai bahwa Jawa Tengah ini paling responsif? Apakah ada kaitannya juga dengan ekonomi, Bung Saidiman? Ya, kita memang menemukan ada satu pola yang cukup konsisten ini soal opini tentang kecepatan pemerintah provinsi menangani COVID-19 menurut wilayah. Itu Jawa Tengah memang terlihat lebih tinggi, 73%. Warga Jawa Tengah menyatakan pemerintah provinsinya itu cepat dalam menangani COVID-19. Kemudian disusul oleh Jawa Timur. Dan secara nasional 59% warga menyatakan pemerintah daerah cukup responsif atau cepat di dalam menangani ini sampelnya COVID-19. Sampelnya seluruh Indonesia, artinya mereka lihat bahwa Jawa Tengah yang paling cepat ya di beberapa daerah yang lain tuh. Seluruh Indonesia memang sampelnya, tetapi kita melakukan oversample di beberapa wilayah yang kami nilai sebagai
zona merah. Oh, baik. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan. Baik. Nah, tadi soal penilaian terhadap kecepatan pemerintah provinsi itu terlihat konsisten dengan penilaian warga Jawa Tengah terhadap bagaimana respon pemerintah pusat terhadap penanganan COVID-19. Mereka juga cukup tinggi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik, baik. Tadi Anda sampaikan responsif, warga Jawa Tengah melihat bahwa pemerintah Jawa Tengah ini responsif. Seperti apa responsif yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pandemi corona, menghadapi pandemi corona yang dilihat oleh publik? Nah, kami tidak mendalami itu secara lebih jauh soal, jadi ini kan survei terhadap pendapat publik ya. Ini bukan soal bagaimana pemerintah Jawa Tengah itu sendiri menangani COVID-19. Ini pendapat publik. Nah, kami menemukan sebetulnya mungkin dugaan kami ini tidak bisa berdiri sendiri. Pendapat publik mengenai cara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menangani mungkin masih ada kaitannya dengan pemilu misalnya. Jadi umumnya mereka yang memilih Jokowi itu memandang positif tentang bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah menangani COVID-19 ini. Sementara pendukung Pak Prabowo itu lebih kritis. Baik, saya ingin ke Bung Riko. Ya. Bu Riko, ya. Median menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini atau pemerintah DKI Jakarta paling sigap, paling cepat dalam menghadapi pandemi corona. Apa yang menjadi dasar? Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemprov yang menurut publik ini tepat dilakukan? Jadi saya pikir ini ada cara bertanya yang berbeda antara saya dengan mungkin tim dari SMRC ya. Survei kami ini sebenarnya kami lakukan sebagai bagian dari dua hal. Satu, melihat persepsi masyarakat terhadap kerja pemerintahan pusat, dan selain itu kita juga mengukur kerja pemerintahan daerah. Nah, mungkin berbeda dengan kawan-kawan di SMRC, pada saat kami bertanya itu, kami bertanya dengan pertanyaan terbuka, open-ended question, kemudian kami minta mereka sebutkan satu saja. Baik. Jadi tolong sebutkan satu kepala daerah, begitu ya, yang menurut Anda sukai langkah-langkahnya atau tepat dalam penanganan dalam penanganan wabah corona ini. Iya. Nah, dari yang kami temukan itu ternyata dari sampel yang kami ambil secara nasional itu ada 22 kepala daerah. Ya, 22 kepala daerah, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati yang disebutkan namanya begitu oleh responden. Iya. Dari situ kemudian ada kalau kami sampaikan itu ada 5 besar begitu, ada 5 besar. Yang pertama itu Anies Baswedan disebutkan oleh 24,1% responden, kemudian Pak Ganjar 9,6%, Ridwan Kamil 8,9%, Khofifah 8%, kemudian Tri Risma hari ini 3,7%. Jadi itulah the top 5 gitu ya. Top 5-nya itu Anies Baswedan, Ganjar, Ridwan Kamil, Khofifah, Tri Risma hari ini. Bukan hanya cepat, tetapi tepat di dalam penanganannya. Baik. Kenapa? Kemudian kami tanyakan lebih lanjut begitu ya. Kenapa kok Anda memilih nama-nama itu? Sebenarnya kalau ini harus kita lihat dari konteks pada saat pengambilan survei ini dilakukan. Kami mengambil survei dari tanggal 6 sampai tanggal 13. Jangan lupa, situasi pada saat itu adalah publik itu sedang diterpa oleh perdebatan yang sangat kuat antara pilihan lockdown, karantina total, PSBB atau juga, begitu kan? Iya. Kemudian ada juga kritik misalnya terhadap data-data korban, data-data pengidap penyakit ini, begitu. Kemudian ada kritik juga misalnya terhadap seberapa cepat pemerintahan ini mengambil keputusan. Tapi kalau soal kebijakan, Bu Riko, bagaimana Bu Riko? Karena kita tahu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan soal ditutupnya tempat wisata, kemudian juga terorganisasi mulai dari tingkat fasilitas kesehatan pertama hingga rujukan. Itu bagaimana kebijakan itu dinilai oleh publik? Jadi memang kenapa pada akhirnya kami menemukan dari data ini Anies Baswedan dianggap yang tertinggi sementara ini karena alasan nomor satu itu adalah 15% menyatakan Pak Anies ini tegas dan berani mengusulkan sesuatu yang bahkan itu berbeda dengan pemerintahan pusat. Itu 15%-nya. Yang kedua itu cepat tanggap 13,5%, memperlakukan PSBB 8,2%, terbuka 7,5%, kemudian menyediakan hotel untuk tenaga kesehatan 6,1% bagi sembako dan seterusnya. Jadi
kalau kita melihat alasan ini, sebenarnya itu terbagi jadi dua hal. Iya. Yang satu adalah publik menginginkan pada saat itu diambil data ini melihat bahwa kelebihan Pak Anies pada saat itu adalah dia salah satu kepala daerah yang berani secara tegas dan terbuka mungkin mengambil kebijakan atau usul-usul yang pada saat itu Iya. terlihat tidak berbarengan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oh, Kalau baik, kita baik. lihat alasan-alasan seperti alasan murni kesehatannya kan seperti hotel untuk tenaga kesehatan, bakti sosialnya itu kan Berarti sebenarnya parameternya atau tidak awalnya terlalu memang dari pemerintah pusat juga anjuran-anjuran yang disampaikan. Saya ingin ke Bung Riko, saya ingin kembali ke Bung Saidiman. Ya. Bung Saidiman, Jawa Tengah, kemudian juga ada Jawa Timur dan DKI Jakarta. Bagaimana daerah-daerah selanjutnya selain Jawa Tengah menurut SMRC? Ya, kalau kita lihat secara umum sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan ya, karena kita melakukan oversample terhadap beberapa wilayah yang kami anggap zona merah itu, Iya. dan persepsi mereka tentang ekonomi, soal bagaimana pemerintah pusat menjalankan melakukan pencegahan dan menangani COVID-19 ini sebetulnya tidak terlalu jauh perbedaannya antara 6 wilayah yang kami lakukan oversample. Tapi Jawa Barat kenapa di bawah, Bung Saidiman? Apa yang terjadi di Jawa Barat? Kita lihat. Jawa Barat ini memang secara konsisten agak berbeda dari yang lain ya. Mereka misalnya menilai kecepatan pemerintah pusat menangani COVID-19 itu cuma 41% yang menganggap itu demikian. Kemudian untuk provinsi itu 49%. Jadi kita juga bertanya kepada warga bukan hanya level pusat dan provinsi, tapi sampai ke level kelurahan. Iya. Kita misalnya bertanya untuk level kota atau kabupaten, Jawa Barat juga paling bawah. Dan secara konsisten begitu, Jawa Tengah itu selalu di atas. Warganya selalu positif melihat bagaimana pemerintah baik dari pusat sampai level kelurahan itu bekerja. Jadi memang tadi agak berbeda dengan Median yang bertanya kepada publik nasional siapa saja tokoh yang Tapi yang bekerja diinginkan dengan oleh baik. masyarakat seperti apa ketika diwawancari oleh SMRC sebetulnya dalam penanganan pandemi corona ini di beberapa daerah? Ya, kami menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini itu mendapat respon positif dari publik ya. Mereka misalnya percaya PSBB itu bisa efektif. Mereka percaya bahwa untuk mencegah corona ini kita harus pakai masker, kita tidak boleh keluar rumah, kita harus melakukan social distancing dan seterusnya sebagaimana yang selama ini disosialisasikan oleh pemerintah, itu juga oleh publik dipercayai dengan gradasi tertentu ya di setiap provinsi. Misalnya soal beribadah. Nah, beribadah ini juga rada bermasalah di Jawa Barat. Mereka yang percaya, umumnya publik nasional menganggap bahwa mengakui bahwa salah satu cara menghindari corona adalah tidak beribadah secara bersama. Artinya social distancing, physical distancing, publik mempercayai bahwa langkah itu bisa memutus rantai penyebaran corona. Baik, ya, tapi ada gradasi, ada sedikit perbedaan dengan Jawa Barat. Jawa Barat agak di bawah posisinya. Misalnya soal kegiatan keagamaan di rumah masing-masing, hanya 54% warga Jawa Barat yang percaya. Baik, artinya perlu ada formal khusus untuk menerapkan kebijakan di Jawa Barat. Bung Saidiman, saya ingin kembali ke Bung Riko terlebih dahulu. Bung Riko, tadi Anda sampaikan bagaimana kebijakan yang diberlakukan di Jakarta. Bahkan ada yang tidak menunggu pusat, langsung jalan dulu. Nah, bagaimana untuk daerah lainnya, Jawa Tengah misalnya, Bung Riko? Ya, jadi memang saya melihat di sini ada perbedaan cara orang melihat kepala daerah begitu ya. Jadi kalau Pak Anies tadi itu kuat dengan nuansa yang mungkin agak sedikit agresif terhadap pemerintah pusat, sementara kalau ke Ganjar Pranowo, kenapa orang itu senang begitu ya, atau setuju itu karena satu, mereka melihat Pak Ganjar itu turun langsung ke bawah begitu ya, menangani COVID ya, dia turun ke desa 14%, mengajak warga untuk gotong royong 9,5%, peduli rakyat kecil 3,5% begitu ya.
Kemudian Pak Ridwan Kamil begitu ya, kenapa dianggap baik ya oleh responden itu 17% karena Pak Ridwan Kamil itu mendorong PSBB di Jakarta dan sekitarnya begitu ya, di Depok, Bogor begitu ya, Bekasi, melakukan tes massal 10%, terbuka 7,5%. Nah, Ibu Khofifah itu dianggap cepat tanggap 12,5%. Nah, saya ada beberapa catatan begitu ya. Jadi yang paling utama sebenarnya di sini itu ada dua hal ya. Satu responsif kecepatan dari setiap kepala daerah untuk segera mengambil kebijakan yang agak agresif ya, itu mendapat poin yang agak penting dibandingkan sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu ke arah ke arah kesehatan begitu. Nah, yang kedua menurut saya, kalau saya melihat data-data ini ada hubungannya juga dengan seberapa agresif masing-masing kepala daerah itu mengkomunikasikan kebijakannya dalam penanganan COVID ini, baik melalui media massa maupun media sosial begitu. Jadi faktor yang kedua ini menurut saya faktor yang menjadi penentu termasuk juga kenapa penghitungan dampak ekonomi, Bung Riko ya. Dampak ekonomi di sini sudah terlihat sebenarnya, tapi di dalam bagian yang lain. Contohnya pada saat kami bertanya Anda memilih PSBB atau karantina total, itu 54% dari responden itu memilih sebaiknya PSBB. Kenapa? Karena mayoritas menganggap bahwa dengan PSBB orang masih bisa bekerja, orang masih bisa mencari penghasilan. Jadi pertimbangan finansialnya itu jauh lebih besar ketimbang pertimbangan kesehatan begitu. Iya. Baik, terima kasih Bung Riko Marbun, Direktur Median tadi juga menyampaikan rekomendasinya, kemudian juga Bung Saidiman Ahmad dari SMRC yang tadi menyampaikan perlu ada formulasi khusus dalam penanganan pandemi corona di Jawa Barat, terutama tadi disampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.